Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak kembali bisa menyapa khususnya kepada seluruh siswa-siswi kelas 10 yang pada hari ini bergabung dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia secara daring di masa pandemi COVID-19 khusus kelas 10. Untuk hari ini kita akan mempelajari masih tentang pembahasan teks laporan hasil observasi. Untuk itu kepada seluruh siswa-siswi silahkan untuk menyimak modul LKS atau materi-materi yang sebelumnya sudah Bapak share di WA Group kelas pembelajaran masing-masing. Pada kesempatan ini kita kembali atau mengulangi pembahasan yang sudah kita pelajari di waktu pertemuan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau yang dikenal juga dengan istilah report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi atau pengamatan merupakan kegiatan dalam rangka pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat, baik itu di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Kemudian, untuk lebih mengenal terhadap teks laporan hasil observasi, di sini disebutkan beberapa ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yaitu sebagai berikut. Pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Maksud dari objektif di sini adalah yang mana dibicarakan atau dibahas hanya pada objek tunggal, terarah, dan secara detail mengobservasi mengamati terhadap hal yang akan diketahui informasinya dari objek tersebut. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Tentunya yang namanya teks laporan hasil observasi itu disajikan untuk menginformasikan ataupun menyampaikan hal-hal yang ingin diketahui baik oleh si pembaca, terlebih bagi orang yang mengamati terhadap objek yang sedang diamati. Kemudian yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya dan sudah keakuratan datanya memang benar-benar sesuai dengan fakta seperti yang disebutkan pada poin yang keempat tadi. Kemudian yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dalam hal ini, inti daripada teks laporan hasil observasi itu memang benar-benar sesuai dengan realita berdasarkan apa yang diamati atau diobservasi. Kemudian yang terakhir dari ciri-ciri teks laporan hasil observasi tentunya saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita lanjutkan pembahasan yang seterusnya pada slide yang kedua. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi dapat dipahami sebagai berikut. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan atau tidak bisa untuk
sangkal kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan atau dalam istilah tadi adalah fakta atau realita, peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Selanjutnya, fungsi teks laporan hasil observasi di dalam melakukan suatu pengamatan atau observasi. Tentunya seseorang yang melakukan observasi ingin pertama sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Yang kedua, sebagai laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Yang keempat, sebagai penjelas dasar penyusunan kebijaksanaan atau kebijakan, pemecahan suatu permasalahan dalam pengamatan, serta sebagai suatu keputusan. Kemudian, istilah teks hasil observasi hampir menyerupai dengan teks deskripsi, karena sama-sama menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta. Meskipun demikian, terdapat perbedaan sifat antara teks hasil observasi dan teks deskripsi. Teks hasil observasi bersifat universal atau umum, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual atau membahas kepada sesuatu yang lebih otentik atau yang lebih individu, yang lebih mengedepankan terhadap aspek objektif dalam hal yang sudah disebutkan di atas tadi. Untuk lebih memahami tentang teks laporan hasil observasi, di sini disajikan dua contoh teks laporan hasil observasi. Untuk yang pertama, teks laporan hasil observasi dengan judul kehidupan masyarakat pesisir yang diambil atau yang dikutip dari jejaring internet, dan teks laporan hasil observasi ini juga terdapat pada buku Bahasa Indonesia kelas 10 SMA atau MA penerbit Intan Pariwara yang dikemas dalam satu LKS atau modul semester 1. Di sini disajikan satu contoh teks laporan hasil observasi dengan judul kehidupan masyarakat pesisir, yang teks laporan hasil observasi berbentuk yang sederhana agar kalian bisa memahaminya dengan mudah. Selanjutnya, dan untuk contoh yang kedua, kembali diambil dari atau disadur dari jejaring internet dengan judul Vegetasi Pantai. Untuk contoh teks laporan hasil observasi yang kedua ini kembali disajikan dalam bentuk yang sederhana dan hanya terdiri atas beberapa paragraf saja, dengan maksud agar kalian dapat mudah untuk memahami contoh dari teks laporan hasil observasi itu sendiri, dan juga informasi-informasi yang terdapat pada teks laporan hasil observasi itu dapat diketahui dengan jelas, karena sesuai dengan penjelasan di awal tadi, yang namanya teks laporan hasil observasi itu tentunya kita ketika ingin membaca tes LHO, kita sebenarnya ingin mengetahui informasi-informasi penting yang disajikan pada teks laporan hasil observasi. Untuk itu, silahkan dibaca-baca terlebih dahulu, baik teks laporan hasil observasi yang pertama tadi maupun yang kedua ini. Untuk itu, Bapak persilahkan saja. Selanjutnya, untuk pembahasan interpretasi teks laporan hasil observasi, di sini kita akan mengetahui bagaimana caranya untuk meringkas teks laporan hasil observasi, dan juga kita diminta untuk memahami tentang bagaimana caranya menyimpulkan teks laporan hasil observasi itu sendiri. Untuk bagian pertama, kita akan mencoba untuk memahami bagaimana caranya meringkas teks laporan hasil observasi. Nah, di sini disajikan kembali langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi, di mana ada 3
hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memahami isi teks itu sendiri. Tentunya ketika ingin kita meringkas suatu teks apa saja, kita harus paham terhadap isi keseluruhan teks laporan hasil observasi. Dengan kata lain, kita harus berusaha untuk membaca dengan cara memindai atau mengetahui apa-apa saja yang diinformasikan pada teks laporan hasil observasi tersebut. Kemudian setelah kita membaca dengan berulang-ulang, langkah yang kedua adalah menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Dalam hal ini bisa juga dikatakan sebagai suatu bentuk cara kita menemukan ide-ide pokok masing-masing atau tiap-tiap paragraf dalam sebuah teks laporan hasil observasi, di mana setiap suatu teks apapun disajikan terdiri atas beberapa paragraf dan masing-masing paragraf itu tentunya ada ide-ide pokok masing-masing. Dari ide-ide pokok itulah nantinya kita akan mengetahui informasi penting dari suatu teks laporan hasil observasi, sehingga kita akan mudah untuk meringkas teks laporan hasil observasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah, atau langkah yang terakhir ketika kita melakukan suatu ringkasan teks laporan hasil observasi, kita akan mencoba untuk mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf dari ide-ide pokok yang telah kita susun, yang telah kita temukan tadi, kita susun ataupun kita buat dengan sistematis dari awal paragraf pertama sampai paragraf selanjutnya dan sampai paragraf yang terakhir. Kita temukan ide pokoknya, kita buat dan kita kembangkan sehingga menjadi suatu ringkasan teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian setelah tersaji beberapa ide-ide pokok yang sudah kita temukan tadi, maka dapat dengan mudah kita meringkas teks laporan hasil observasi dengan cara menjadikan sebuah paragraf dari teks laporan hasil observasi yang beberapa paragraf tadi. Untuk itu Bapak minta untuk mencermati terhadap satu contoh ringkasan teks laporan hasil observasi terhadap teks LHO yang pertama tadi, yakni kehidupan masyarakat pesisir. Bunyinya sebagai berikut. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas. Masyarakat di kawasan pesisir Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada hal-hal yang dirasa kurang jelas, silahkan nanti kalian tanyakan secara jalur pribadi melalui WA Bapak. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan di masa yang akan datang atau pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.